Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Cici Lutisa SPD, pembimbing tim 1 Lek 1 Das dari SMP Negeri 1 Cicalengka. Kali ini saya akan memperkenalkan ruang GLS yang dipakai anak-anak untuk membaca. Ada yang membaca di tempat, ada juga yang meminjam buku. Inilah ruang GLS SMP Negeri 1 Cicalengka. Itu tadi ruang GLS SMP Negeri 1 Cicalengka. Sekarang saya akan review buku yang berjudul Menjadi Dewasa Bukan Tentang Usia. Penulis Fitri Sophia, penerbit Grasindo. Jumlah halaman ada 216 halaman. Alasan saya kenapa saya memilih buku ini, karena kita sering mendengar kenapa orang sudah dewasa kok kelakuannya kekanak-kanakan. Jadi dewasa itu bukan diukur dari berapa usianya, tapi bagaimana mereka menyikapi hidup itu. Nah, isi dari buku ini menceritakan bahwa kedewasaan itu timbul atau kedewasaan itu tumbuh karena adanya misalkan konflik dalam hidup, kemudian seseorang itu bisa dewasa itu bisa saja karena dia di keluarganya bagaimana gitu ya. Pokoknya dalam novel ini kita diajarkan bagaimana kita dewasa ya. Hikmah dari novel ini bahwa dewasa itu bukan dilihat dari usia ya, tapi bagaimana dia menyikapi hidup ini ya. Karena menjadi dewasa dan bijaksana itu tidak terpahat dengan sendirinya, melainkan hasil dari benturan-benturan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Itulah review buku dari novel yang saya baca. Nah, di sini ada beberapa orang yang kali ini saya sedang membaca buku yang berjudul Koleksi Kasus 1 Sherlock Holmes. Pengarangnya yaitu Sir Arthur Conan Doyle dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Oh, ini bukunya tebal banget ya. Berapa halaman? 832 halaman. Pantesan. Ya, silakan boleh review? Boleh. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang keseharian Watson bersama Sherlock Holmes, detektif di sini. Ketika mereka bersama-sama mengungkapkan kasus-kasus seperti kasus kematian ataupun pembunuhan atau juga masih banyak lagi. Iya. Hikmahnya apa dari membaca buku? Hikmah yang bisa aku ambil dari sini, pertama kita nggak boleh menyerah kalau menghadapi suatu masalah. Selain itu buku ini juga mengajarkan aku buat selalu berpikir kreatif, terus nggak boleh melupakan detail-detail kecil dan harus selalu teliti dalam memecahkan suatu masalah. Bagus ya buku itu. Bagus. Boleh nanti ini kan punya sendiri atau milik GLS? Ini aku punya sendiri. Oh, punya sendiri, bagus ya. Nanti boleh kalau ada teman-teman yang mau pinjam ya, itu boleh ya dipinjamkan ke teman-teman biar kita berbagi ilmu ya. Terima kasih Naris ya atas reviewnya. Sekarang coba kita ke ini aku lagi baca yang judulnya itu Ku Melangkah Dengan Bismillah. Aku Melangkah Dengan Bismillah. Iya. Penulisnya siapa? Penulisnya itu Safira Kansa. Iya. Silakan bisa di-review. Bisa. Jadi alasan aku milih buku ini itu bahasanya itu anak muda banget, jadi ringan, terus banyak istilah dapur kampusnya juga, tapi nggak kaku. Terus ini itu isinya itu menceritakan tentang Aira yang dulunya itu anak biasa kayak gaul, pacaran, kayak anak-anak pada umumnya. Tapi dia itu ngerasa kalau dia itu ngerasa kosong gitu. Jadi dia mutusin buat hijrah pelan-pelan, belajar ke agama gitu, terus ninggalin pacaran juga, pergaulannya juga dibatasi. Hikmahnya? Hikmahnya kita itu hijrah itu gak boleh sendirian, terus kita juga harus mendekati orang-orang yang bisa mengajarkan kita hijrah. Jadi intinya kita itu jangan nge-stuck di hidup kita yang itu aja. Terima kasih ya. Semoga kamu lebih sering datang ke perpustakaan ya. Buku yang saya baca yaitu Yang Katanya Cemara, penulis Fania Winola, penerbit Gagas Media.
Isi buku ini yaitu menceritakan Cemara itu bukan nama perempuan, tapi Cemara adalah perempuan tegar yang dipaksa kuat dan menjadi tempat orang lain mencurahkan emosi. Hingga akhirnya ia bertemu Sakti, laki-laki yang tenang dan sabar. Mereka mulai saling memahami dan mulai berdamai dengan masa lalu. Ada hikmahnya tidak? Ada. Hikmah yang saya dapatkan dari buku ini adalah cinta yang benar itu bukan saling menuntun, tapi cinta yang paling benar itu adalah saling menguatin dan juga saling memahami. Ya, terima kasih ya atas reviewnya. Ya, ini adalah salah satu anak yang sering juga main ke GLS ya, perusahaan GLS. Arjun, buku apa yang kamu baca, Arjun? Aku di sini lagi baca novel yang berjudul Jogja After Sunrise. Boleh ya ini Jogja After Sunset ya. Nah, boleh direview bukunya? Boleh Ibu. Penulis dari novel ini adalah Widya Harsono dan penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Dan isi dari novel ini adalah diceritakan Aksara adalah cewek Jakarta yang lari ke Jogja untuk menyembuhkan hati, dan di sana dia bekerja sebagai pegawai toko buku tambah. Hikmahnya apa dari buku ini? Hikmahnya dari buku ini adalah tidak saling menguatkan, tapi saling bersatu. Judulnya itu Kukira Kau Obat, ternyata patah hati terhebat. Wes, patah hati. Pernah kamu mengalami patah hati? Enggak, Oh, jangan ya. Patah hati itu sakit. Bisa tidak mereview? Coba review. Itu penulisnya Ade Rima Meranti dan diterbitkan oleh Gagas Media. Tebalnya itu sekitar 268 halaman. Nah, alasannya itu karena bahasa bacanya itu relate banget gitu sama yang suka yang pernah salah melihat orang. Nah, isinya itu si cewek ini, satu cewek itu hatinya itu lagi rapuh. Nah, terus dia itu ketemu sama si cowok, nah yang awalnya itu ngertiin dia, menghargain dia ya kayak berharga lah, menghargain dia banget. Ternyata nggak ada buktinya dan buat selalu janji palsu gitu. Hikmahnya itu kayak kita tuh berhak dicintai sama orang yang benar-benar milih kita tiap hari, bukan buat yang palsu itu doang. Iya betul ya. Jadi kalau mencintai itu jangan salah pilih ya. Iya. Terima kasih ya. Saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Harry Potter and the Order of the Phoenix. Halaman dari buku ini yaitu 1.200 halaman, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka dan diterbitkan pada tahun 2004. Alasan saya memilih buku ini karena jarang sekali ada novel yang membahas tentang sihir. Lalu isi dari buku ini adalah Harry Potter yang berjuang sendirian karena tidak ada yang percaya bahwa Voldemort telah kembali. Hikmahnya yaitu kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Jika orang lain tidak percaya kepadamu, maka jangan dipaksa. Halo semuanya, buku yang saya baca yaitu Malam Minggu Rakasa. Penulisnya yaitu Ratu Balkis dan penerbitnya yaitu TK. Alasan saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan judulnya yaitu Malam Minggu Rakasa. Serta saya juga tertarik dengan alur ceritanya yaitu romance, dan saya bakalan kasih tahu isi cerita secara singkat. Di buku ini ada seorang gadis yang menemukan cintanya di masa putih abu-abu yaitu SMA, dan dia menemukan cintanya oleh ketua OSIS yang galak dan menghukumnya saat dia MPLS. Dan hikmah yang saya ambil, jangan terlalu mencintai orang yang kita cinta karena tidak semua berjalan dengan lancar. Berarti ini novelnya tentang kehidupan remaja. Jadi aku sedang membaca buku One Step More yang ditulis oleh Hang Bunet. Penerbitnya adalah PT Buana Ilmu Populer. Aku akan menceritakan isi buku ini secara singkat. Soin siswa teladan yang selalu menjadi favorit para guru dan temannya. Dengan kepolosan seorang gadis cilik, dia tetap mampu menyikapi beragam persoalan, remeh maupun rumit dengan bijaksana.
Ayah Soin dipecat dari perusahaannya karena bangkrut. Ibu Soin selama menjadi ibu di rumah tangga pun harus bekerja di restoran kerabat. Berarti ini ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Ini kira-kira bukunya bergambar atau seperti novel hanya tulisan atau ada Ini bukunya ilustrasi bergambar. Berarti teman-teman yang mau membaca buku ini kalian tidak perlu rumit berimajinasi karena sudah ada gambarnya di dalam. Terima kasih Pilar. Semuanya, saya sedang membaca buku yang berjudul Kun Fayakun. Penulis dari buku ini adalah Lutfi Yansah El Sanusi dan penerbitnya adalah Zikrul Hakim. Kemudian saya akan menceritakan sedikit buku cerita ini. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW sedang duduk, ada seseorang yang sedang makan. Ia makan tanpa menyebutkan nama Allah atau yang disebut juga dengan Bismillah. Namun ketika makanannya hampir habis dan hanya tersisa satu suap lagi, ia membaca Bismillah awaluhu wa akhiruh dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Ketika hendak menyuapkan ke mulutnya, melihat hal itu, Rasulullah SAW menjadi tersenyum dan berkata, tadinya setan itu selalu makan bersama aja. Namun ketika ia menyebut nama Allah, maka setan itu memuntahkan perutnya. Hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini, setan tidak akan mengganggu atau mendekati seseorang muslim yang selalu berzikir kepada Allah atau membaca bismillah. Sekian dari saya, cuma begitu. Wah, baik sekali ya teman-teman, buku ini kita selain membaca juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Mas. Saya sedang membaca buku Sesakala Bedeng Emas. Penulisnya yaitu Aan Merdeka Purnama. Penerbitnya yaitu PT Kiblat Buku Utama. Saya akan menjelaskan sedikit isi dari buku ini. Buku ini berisi tentang seseorang yang bernama Adipati Adipati Daya Agung dan akhirnya Cakete yang mencari sesakala bedeng emas di suatu hutan. Lalu hikmahnya? Maaf. Hikmahnya apakah kita harus jangan pantang menyerah atau tetap semangat atau bagaimana? Ini menceritakan tentang petualangan legendanya. Dan dapat disimpulkan tadi yang Zio katakan bahwa kalau si Adipati ini tuh bertualang, dan kalau bertualang itu pasti memiliki sifat jangan pantang menyerah. Terima kasih semuanya, kenalin nama Frida, aku teman Frida. Hari ini aku mau nge-review buku yang judulnya Stop Bullying, Start Loving. Ini penerbitnya dari Lautan Pustaka. Isi halamannya berjumlah 231 halaman. Alasan aku memilih buku ini kan harganya yang tidak terlalu mahal dan ini tuh yang sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Isinya tentang berbagai macam bullying, ada cyberbullying dan lain-lain. Hikmahnya kita jangan ngebully orang lain dan kita harus berteman dengan semua orang. Saya akan review buku yang berjudul Bandung After Rain. Kenapa sih aku memilih buku ini? Karena dari judulnya aja udah menarik. Ada Bandung yang tenang dan ada After Rain yang seolah-olah setelah hujan pasti ada harapan. Isinya yaitu tentang Hema dan Rania yang sudah berpacaran selama 7 tahun. Tapi mereka harus berpisah dikarenakan Hema yang acuh dan selalu menyakiti hati Rania. Hikmahnya mengajarkan bahwa setiap peristiwa, bahkan hujan, dapat membawa ketenangan, keindahan, dan kesempatan untuk memaknai hidup lebih dalam.